Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat frame jam 4 panel. Total ukuran jam yang akan kita buat adalah 128 kali 16 cm. Ini perhitungannya. Jadi untuk lebar atau tinggi kita gunakan hulu yang dipotong 21 cm. Lalu untuk panjang kita potong hulu 133 cm. Kemudian pada bagian tepi kita siku, lalu kita potong 45 derajat. Ini adalah potongan 45 derajat di setiap ujung hulu. Ini adalah hasil akhirnya ya, setelah kita potong semua. Berikutnya adalah kita persiapkan aluminium siku, sering disebut dengan spegot, yang kita potong sepanjang 5 cm atau sesuai dengan lebar frame hulu. Kita masukkan seperti video berikut ini. Kita butuh 4 biji. Pastikan sudah terpotong dengan tepat. Kemudian kita bur ya. Kita gunakan mata bur 3,5 seperti ini. Hasil pengeburan lalu kita pasang pada ujung hulu. Kemudian kita masukkan paku rivet. Kemudian kita rivet atau keling spegot atau siku aluminium tersebut. Kemudian kita hubungkan bagian hulu untuk tinggi, kemudian kita tandai dengan pensil, lalu kita bur lagi dengan mata bur 3,5. Setelah itu kita pasang dan kita rivet kembali. Kita paku rivet sampai menempel dengan kuat. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ketika sudah digabungkan dan di rivet, hasilnya seperti video ini. Kita gabung-gabung sampai membentuk kotak persegi panjang ya, dengan menghubungkan pada bagian spegot tadi, sikunya tadi, dengan menggunakan rivet. Hubungkan satu persatu. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita siapkan siku aluminium
kita potong sepanjang 10 cm seperti ini, sesuai dengan jumlah panel yang akan kita pasang. Satu panel membutuhkan 2 buah siku seperti ini yang akan kita gunakan untuk ini penopang panel pada frame. Nah, seperti ini cara pemasangannya dengan jarak 32 cm sesuai dengan ukuran panjang panel. Kita pasang pada sisi bawah dan sisi atas. Kemudian kita potong lagi siku untuk pengunci dari P10 biar atau bisa menempel pada frame. Dengan menggunakan baut kita bisa memasang pengunci tersebut. Nanti pemasangannya adalah seperti gambar ini. Kemudian kita pasang panel pada frame dengan dikunci oleh siku ya, siku yang telah kita potong dengan tinggi 16 cm ya, kita baut di situ. Nah, seperti ini cara memasangnya ya. Jadi panel akan terkunci dan terjepit pada frame dan tidak akan jatuh. Kita pasang pada semua panel karena di sini ada 4 panel, berarti 4 panel kita pasang semua. Ini hasil akhir ya, pemasangan dicek oleh asisten saya itu, yang kecil itu asisten saya. Seperti ini nanti hasilnya ya, 4 panel P10 untuk jam sholat. Kemudian kita pasang kabel bawaan kurang panjang ya, biasanya saya jadikan 1-2 buah kabel kita sambung ya, sehingga bisa menghubungkan terminal VCC panel 1 dengan VCC panel 2, ground panel 1 dihubungkan dengan ground panel 2. Pastikan pemasangan kabel ini tidak terbalik. Pemasangan kabel power panel sudah selesai. Jadi seperti ini pemasangannya, pastikan benar-benar tidak ada yang terbalik ya. Setelah itu persiapkan power supply. Di sini saya menggunakan 40 ampere 5 volt model slim sehingga bisa masuk ke dalam frame. Jadi ini power supply-nya. Kita cari posisi, kita posisikan di sini ya. Nanti kita pasang di sini dengan posisi seperti berikut ini. Sebelum dipasang, pastikan diamankan dulu ya terminal-terminalnya, jangan sampai nanti ada short ya. Itu saya tutup isolasi ya. Kemudian ini saya baut ya, kita baut di situ. Setelah itu kita hubungkan kabel yang dari P10 tadi ke power supply ya. Ada VCC dan groundnya. Cek sekali lagi jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik berakibat fatal
rusaknya semua panel. Kemudian kita sambung kabel datanya ya. Kita sambung dengan memperhatikan cowaan ya, jangan sampai kebalik dan dipaksakan. Dan ini kemungkinan tidak akan terbalik ya, karena kalau kebalik tidak bisa masuk. Kita pasang semua kabel datanya seperti berikut ini. Setelah itu kita persiapkan mesin jam sholat. Jika Anda belum punya mesinnya, silahkan buka rohmat.com. Di situ ada tutorial. Kita pasang mesinnya, kemudian kita sambungkan kabel plus min dari mesin ke power supply 5 volt 40 ampere. Setelah itu kita sambung kabel datanya ya, kita sambung seperti ini. Kemudian kita persiapkan kabel AC untuk sumber daya dari PLN ya. Kita masukkan ke lubang yang sudah disediakan, lalu kita pasang di terminal line dan netral. Itu ada L dan N. Jadi kita sambungkan saja ke sumber dari power supply 40 ampere 5 volt ini di terminal L dan N. Pemasangan sudah selesai, kita uji coba menancapkan power supply dan tunggu sampai bunyi buzzer dari mesin jam sholat. Tampilannya adalah seperti ini ya. Alhamdulillah sudah menyala 4 panel P10 jam waktu sholat digital. Jadi bisa menampilkan jam, alarm sholat, countdown iqomah, kalender Masehi, kalender Hijriyah, dan info 1 dan info 2 semua lengkap via WiFi kontrolnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Tinggal kita tutup belakang nanti dengan seng ya. Ini adalah seng ya untuk tutup belakangnya. Bisa menggunakan seng atau galvalum ya. Kita potong sesuai ukuran dari frame jam 4 panel. Kemudian kita pasang baut ya untuk menempel tutup ini. Kemudian kita pasang juga gantungan ya untuk menggantungkan jam sholat ini. Finishing terakhir kita cat pelok supaya bagian yang terkuras ketika proses bisa tertutup, dan ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kurang lebihnya dalam saya menjelaskan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.